Hari kedua, series mencari cuan dari kosan. Pernah nggak sih kamu udah promo habis-habisan, bikin konten setiap hari, standby chat WA sampai tengah malam, tapi yang beli cuman segelintir doang. Malah kadang ada hari yang nggak ada yang beli cuy. Rasanya tuh ya kayak udah buat mie instan nih, mie goreng yang enak, 2 bungkus lagi, dikasih topping, sosis dan telur. Tapi pasti makan rasanya datar, hambar dan sepi. Kok bisa ya? Mungkin ya karena waktu kita kecil ditanamkan mindset kalau kerja keras hasilnya pasti manis. Padahal hidup secara umum atau jualan online pada khususnya enggak sesederhana itu. Karena hidup itu bukan matematika. Ini bisa dibilang lebih mirip game survival. Karena musuhnya itu kadang bukan cuma algoritma platform doang, tapi kita juga berhadapan dengan mood calon customer, tren yang terus berubah, bahkan saldo dari customer kita yang mungkin tipis di setiap tanggal tua. Jadi kalau kamu udah ngerasa nih posting nonstop 30 hari seperti kata orang-orang ya, tapi closingnya cuma 3 biji, itu belum tentu tanda kalau kamu gagal. Bisa jadi kamu ini udah kerja keras, tapi bukan kerja cerdas. Bisa jadi bukan waktunya yang salah, tapi caranya nih yang belum benar. Misalnya kamu udah sering ya konsisten untuk buat konten, tapi big questionnya, udah nyampe belum konten kamu ke target marketnya? CTA-nya jelas nggak? Atau produkmu nih menarik, tapi kamu show up, tunjukin ke audiens yang salah. Contohnya ya, kamu jualan jas, tapi nongolnya di audiensnya suka pakai kaos. Kan nggak nyambung ya? Gue selalu bilang ya untuk evaluasi cuy. Karena bisa dibilang ya di dunia online, di bisnis online ini, kerja keras itu syarat untuk masuk, tapi bukan jaminan sukses. Banyak dari kita nih yang frustasi bukan karena gagal total cuy, tapi karena ekspektasinya yang ketinggian. Baru mulai jualan, follower masih 200, tapi udah ngarep banget nih omset 100 juta dalam sebulan lagi. Hello, kita ini belum jadi siapa-siapa. Belum ya, belum tentu gak jadi. Mau naik gunung tapi pakai sendal jepit dan cuman bawa minuman 1 botol, gimana bisa kita sampai ke puncak ya? Makanya target itu harus realistis. Dan kalau bisa dipecah-pecah nih menjadi target kecil. Daripada langsung target 100 juta sebulan, teman-teman bisa ubah menjadi 100 orderan pertama. Daripada ngejar konten viral, coba deh untuk ubah mindsetnya buat konten yang bisa membantu 1 orang dulu. Nantinya dari 1 orang ini akan bertambah jadi 10, 100, 1000, bahkan jutaan orang. Analoginya mungkin kayak makan pizza ya. Nggak bisa dong kita langsung telan 1 loh yang penuh. Tapi makannya bertahap, 1 slice dulu sampai mungkin nanti semua 12 slice-nya kita makan. Nikmatin perjalanannya. Begitu juga dengan jualan online. Prosesnya itu yang juga kita harus hargai, bukan hasilnya saja. Ya bisa dibilang mungkin karena banyak banget ya orang-orang yang flexing nih pendapatan. Di rumah aja dapat 20 juta. Akun faceless gak perlu nunjukin muka bisa dapat puluhan juta. IRT dari rumah sambil jaga anak bisa dapat puluhan juta. Enggak, gue yakin gak sesimpel itu tuh. Ada proses yang mesti dilalui. Kalau mereka tanpa proses, otomatis bisa dibilang jalan pintas. Jalan pintas kebanyakan itu adalah scam, penipuan, overclaim. Coba deh teman-teman tanyain nih sama akun-akun yang sering flexing dapat jutaan rupiah, puluhan juta ya rumah. Kira-kira mereka beneran dapat nggak segitu? Atau cuma pamer doang berharap teman-teman untuk beli e-course ataupun e-booknya? Coba deh kepoin bener-bener kreator-kreator yang seperti itu. Terus kalau kamu nih udah kerja keras tapi hasil jualannya masih sepi, mungkin yang kita butuhkan itu bukan nambah kerja, tapi istirahat sejenak cuy. Ambil jeda. Serius deh. Capek itu bukan berarti kamu lemah. Kadang kita nih perlu cuma berhenti sebentar buat ngerusin arah tujuan kita. Ya sama kayak gue lagi di kos nih sekarang, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Jadinya banyak refleksi tuh. Bayangin aja kamu lagi naik sepeda nih, tiba-tiba bannya kempes. Kalau kita maksain goes terus, yang ada malah tambah berat. Pelaknya jadi peang. Tapi kalau kita ambil langkah berhenti sejenak, cari pompa, kita pompa ban dulu, baru lanjut, maka perjalanan kita ini akan jadi lebih ringan. Jadi istirahat itu juga strategi. Gunain waktu jeda istirahat ini untuk refleksi ke diri sendiri. Masih mau lanjut dengan cara yang sama atau ini adalah waktunya kita untuk ubah pendekatannya. Tapi ingat juga ya, clock is ticking. Terlalu lama istirahat, ya lama-lama momentumnya habis cuy. Malah kita jadi nggak produktif.
Jadi bener-bener ya harus tahu nih kapan kita ambil istirahat dan kapan kita untuk mulai lagi. Jadi mungkin kadang itu hambatannya bukan dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal kita juga. Bukan karena marketnya sepi, tapi kadang kita nih yang terlalu overthinking, kegedean ekspektasi. Mungkin bukan karena produknya yang salah, tapi karena kita nih nggak percaya diri dalam menjual produknya. Coba deh kita jujur ke diri sendiri. Apakah sekarang udah konsisten? Apakah sekarang udah belajar untuk evaluasi data yang ada? Bagaimana CTR-nya, bagaimana CPM-nya, bagaimana CPC-nya, OCLP-nya, data-data yang ada di dashboard penjualan kita. Itu lebih jujur cuy dalam menyampaikan kondisi dari bisnis kita. Terus apakah kamu ini disiplin atau kerja itu cuman kalau udah mood doang? Kalau jawaban kamu nih belum semua, ya wajar aja kalau hasilnya belum maksimal. Kita sering lupa untuk nikmatin prosesnya, fokus banget terlalu sibuk ngejar hasil. Padahal ada hal-hal kecil yang tetap perlu kita rayain cuy. Ada yang tanya harga, bagus, itu artinya validasi produk kita menarik bagi market. Ada yang order walau cuma satu, artinya milestone-nya udah tercapai. Ada yang kasih testimoni, itu menjadi aset yang berharga yang kita bisa tampilkan di landing page ataupun iklan kita. Jadi tetap semangat nih, harus bangga sama proses perjalanan kita. Jangan tunggu viral baru kita bangga. Karena mudah-mudahan ya langkah kecil yang konsisten ini bakal menjadi lompatan besar di kemudian hari. Gak tahu kapan, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang penting pas kita udah dapat momentumnya, kita bisa leverage dan naik ke level berikutnya. Ingat ya, jualan online itu bukan lomba cepet-cepet dapat hasil. Tapi bisa dibilang siapa yang lebih tahan lama di battlefield ini. Yang kuat mentalnya, yang lebih fleksibel strateginya, yang berani bangkit walau zong berkali-kali. Mungkin di masa depan bisa lebih berhasil ya. Jadi kalau teman-teman lagi merasa down, merasa udah usaha tapi belum ada hasilnya, itu bukan akhir cerita cuy. Anggap aja cuma titik koma lah. Saatnya kita evaluasi, bukan menyerah. Dan kalau kamu nih butuh teman perjalanan, jangan lupa untuk subscribe channel Pengangguran ini. Karena kita semua di sini lagi belajar bareng tuh. Kalau udah berhasil, nggak di kosan lagi. Tapi mungkin udah santai di Maldives. Bener nggak? Satu hal yang pasti, kamu itu nggak sendirian. Banyak kok yang lagi mengalami kesulitan. Nggak cuma penjual online, nggak cuma pedagang online, nggak cuma pembisnis online. Teman-teman yang karyawan juga banyak yang kena PHK. Karena emang kondisi ekonomi yang kalau kata Pak Prabowo membaik, tapi real di lapangan sepertinya masih di tempat tuh. Sekali lagi, nyerah itu gampang, tapi kamu nggak segampang itu kan. Dari Peta Kamar Kosan, salam pengangguran, tapi premium.